Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama akan melihat serta menyaksikan bagaimana seorang murtadin yang sangat cerdas, dia mematahkan setiap argumentasi bahkan juga setiap tuduhan-tuduhan liar dari seorang Ustadz Tsumma. Dan menurut saya ini merupakan suatu debat yang sangat menarik karena kita bisa melihat bagaimana seorang murtadin ini dia bisa mempertahankan bahkan mempertanggungjawabkan iman keyakinannya ketika dia mengambil keputusan untuk percaya dan beriman kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat dalam kehidupannya. Dan kita akan melihat bagaimana Ustadz Tsumma dan kawan-kawannya ini terus menyerang murtadin ini dengan tujuan mungkin supaya dia kembali lagi menjadi seorang muslim, akan tetapi itu tidak akan menjadi suatu hal kendala untuk dia terus memberitakan kabar baik, kebenaran, bahkan mematahkan setiap argumentasi dan tuduhan liar dari seorang Ustadz Tsumma dan kawan-kawannya. Maka dari itu, tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Saya harap kita bisa menyimak dari awal hingga akhir supaya kita tidak gagal paham dan supaya juga kita bisa melihat bagaimana ketika kebenaran itu dibukakan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. La ilmun menjadi tanda lisaati, sebagai tanda-tanda hari kiamat. Nabi Isa itu akan turun setelah menjelang hari kiamat. Rasulullah Nabi Muhammad sendiri menafsiri ayat ini. Maksud ayat ini adalah nuzulu Isa bin Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam nanti sebelum hari kiamat. Jadi matinya Nabi Isa nanti bersama orang-orang ketika sebelum hari kiamat, bukan mati 3 hari. Mati 3 hari tidak pernah disebutkan, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Tapi kalau maksudnya mati menjelang hari kiamat, itu hadis dan ayatnya ada, Bu. Seperti itu. Jadi jangan dipotong lalu dikaitkan dengan iman Anda. Nggak bisa seperti itu. Kesalahan kalian, say. Masa bisa nanti mati? Oh tidak, dia itu selama-lamanya dia Allah Maha Besar. Tak mungkin dia mati lagi. Nah, itu kesalahan kalian satu. Loh, gimana sih? Ibu kan tadi bawa ayat. Ketika Ibu bawa ayat, saya jelaskan ayatnya. Maksudnya itu kan ayat Quran. Ya. Itu kan ayat Quran, Bu. Punya Islam itu, gitu loh. Jadi kalau Ibu kalian bilang kan kita nggak ada mati, diserupakan si Judas. Sementara Yesus itu sudah tertulis, si Thomas kan bilang, siapa kau? Kan katanya, mendekatlah kau Thomas, masukkanlah jarimu ke lubang ke tanganku. Kan berlubang tangan Yesus itu waktu dipaku, waktu dia hidup kembali. Kalian bilang Ibu ini. Ini Stat. Oke. Itu tertulis lobang atau bolong nggak di situ? Ya berlobang, kena paku lah, kena paku. Nah, tertulis nggak berlobang? Tertulis nggak? Ya di dalam Alkitab adalah dekatlah engkau. Coba. Kasih lihat. Di mana tertulis berlobang? Kalau benar berlobang, Yesus beneran disalib. Nabi Isa beneran disalib. Kalau nggak berlobang, selamat dari penyaliban. Silahkan. Nah, setelah mau naik dia ke surga kan dibawanya sebutkan ayatnya dulu, Ibu. Yang berlobang itu di mana ayatnya? Sebutin dulu. Ada di dalam Matius. Ya, kitab ayat berapa? Sejarah penyalipan Yesus adalah tertulis. Tapi kan Matius sekarang berapa? enggak. Coba Matius kita lihat. berapa? Salah Yohanes kali maksudnya. Coba kita baca Yohanes. Kok lebih hafal kita sih daripada Ibu? Matius nggak ada, itu cuma di Yohanes. Ini ya, Bu, kita lihat bareng-bareng ya, Ibu. Yohanes 20 itu, Bu. Yohanes 20, 28. Yohanes 20 Ayat 27. Nah, ini aku baca. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku yang berlubang. Ulurkanlah tanganmu dan cukupkanlah ke dalam lubang tanganku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yang itu maksudnya, Ibu? Itulah kan berlubang, kena paku itu. Oke, selamat Ibu. Ibu kena prank. Aku berdusta ketika membaca. Tidak tertulis berlubang di situ. Gak tertulis Selamat datang berlubang di kebenaran, sana, Bu. Ibuku. Jangan buat-buat lah ayat itu. Marah Yesus nanti. Dengar dulu, baca itu dan cucuklah katanya, dan cucuklah ke dalam
lambungku katanya. Kalian ini kayak mana sih? Hukum kesimpulan jangan bisa loh. Makanya inilah kenapa Islam semakin kuat. Karena Yesus memperlihatkan tangannya yang tidak tertulis berlubang. Artinya apa? Yesus selamat dari penyaliban. Itu kan versi kalian sayang. Versi Ini, Bu, kalian. ini. Tertulis tidak berlubang ibuku yang kukasihi. Ada tulisannya berlubang di sini, Bu. Yang berlubang malah di sini nih, Bu. Nah, ini berlubang ini. Ini. Kata Yesus kepadanya. Coba Dinda Kores, kata cucukkan itu kan bahasa Yunaninya ballo. Ballo Oh, itu gitu ya? terjemahannya apa? Iya. Oh, coba. Cucukkan Dan itu cukupkan dalam John lambungku. 20:27. Kan ditutup lambungnya Yesus. Iya, itu lambungnya diperiksa, ada bekas tusukan tombak nggak? Kan gitu. Ternyata nggak ada. Makanya Thomas kaget. Astagfirullah. Berarti yang disalib siapa? Kan gitu Thomas itu. Banyak loh di TKP. Kalian ini gimana sih? Diseret-seret Nggak, dia. orang. Murid-muridnya kabur semua banyak. Mana pula kabur? Oh, begitu banyaknya itu melihat dia disalib. Tunggu guru masih dibuka yang ini. Iya, sebenarnya kata cucukkan itu lebih pas disebutkan letakkanlah, bukan cucukkan. Bahasa Yunaninya itu ballo. Ballo, kalau ballo di Makassar itu tuak. Mabuk dia. Pokoknya dicucuk. Nggak tahu lah kita dicucuk. Kalau dicucuk. Ulurkanlah tanganmu serta letakkan di rusukku, itu baru betul. Bahasa aslinya begitu. Bukan cucukkan. Cucukkan itu salah. Kenapa kalian yang mau merombak-rombak Alkitab? Udah ditulis bagus-bagus. Bukan Nah, ini kita lihat dirombak, Ibu. dari bahasa Yunaninya Kita lihat benar-benar. original teksnya. Jangan terjemahan itu bisa dirubah-rubah, tapi kalau originalnya tidak. Di situ ballo, ballo itu artinya diletakkan atau meletakkan. Makanya perintahnya ballo lah, letakkanlah gitu maksudnya. Itu loh. Aduh, Ya. ini Bible Hub-nya rusak guru dah. Nggak bisa lagi lagi maintenance. Ya udah itu aja. Ini yang jelas kayak gitu. Makanya ketika di dalam Lukas 24 Ibu, 24, 36, 37 dan seterusnya. Ketika Yesus itu datang di tengah-tengah murid-muridnya kaget dan mengira melihat hantu. Yalah, orang mati hidup lagi. Ya terkejutlah mereka. Berarti tidak diajarkan Yesus bahwa aku akan bangkit. Iya, walaupun itu tapi tetaplah begitu. Nah, gimana tuh Bu? Berarti Yesus tidak mengajarkan bahwa ingat loh kawan-kawan, hari ketiga aku bangkit ya. Berarti Yesus tidak pernah ajarkan itu. Makanya ketika kita cari datanya di Taurat, di Zabur, di Mazmur dan juga di kitab nabi-nabi yang lain, tidak ditemukan ada nubuatan Tuhan mati bangkit kembali, nggak ada itu nubuatan. Itu hanya ada di gereja. Hiruk pikuknya, euforianya, Tuhan kita mati lalu bangkit lagi. Itu tidak ada itu dalam pengajaran para nabi. Makanya murid-muridnya kaget. Loh, katanya kamu mati, kok kamu hidup? Nah, itu dia. Berarti dia tidak kekagetan murid-murid bukan karena kaget melihat Tuhan, tapi kaget mengira melihat hantu. Makanya di dalam Markus 14 nomor 50 jelas sekali dikatakan murid-murid Yesus semua lari meninggalkan Yesus. Makanya mereka tidak ada yang tahu kalau Yesus itu mati atau masih hidup. Makanya ketika dia melihat Yesus tiba-tiba muncul di tengah mereka. Assalamualaikum. Nah, mereka kaget dan mengira melihat hantu. Andai kan Yesus mengajarkan, ingat loh ya, aku bangkit pada hari ketiga. Begitu Yesus nongol, pasti mereka berlarian memeluk dia. Oh, alhamdulillah, puji Tuhan, halilintar. Haleluya, Tuhan kita bangkit. Nggak ada kan? Malah takut dia karena mengira melihat hantu. Jadi ajaran bangkit-bangkit itu nggak ada. Itu hanya ada di ajaran ajaran zombie, Bu. Orang mati bangkit kembali, nggak ada itu. Nah, tadi ketika Ibu mengambil Al-Quran, ayat suci Al-Quran, qala inni Abdullah, ketika muncul surah dikatakan bahwasanya di dalam surah apa tadi itu ya? Quran surat 19 ayat Maryam. Ya, Maryam. Ayat 33. Ayat 33. Wassalamu alayya. Betul. Ketika itu yang Ibu jadikan sandaran, Ibu kita lihat dulu ayat 15-nya. Ayat 15-nya menceritakan apa? Ayat 15-nya ternyata Nabi Yahya juga demikian. Wassalamun alaihi yauma walid wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Ini juga untuk siapa? Nabi Yahya. Dan kesejahteraan bagi dirinya Yahya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia bangkitkan hidup kembali. Berarti sama aja dengan Yesus kan? Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Sama dengan Nabi Yahya. Kenapa? Karena semua manusia itu memiliki 3 fase. Kayak ibu telah dilahirkan. Nanti ibu akan mati. Di akhir zaman nanti ibu akan dibangkitkan kembali menjadi wanita yang lebih cantik dari sekarang. Punah upah. Kan begitu, Bu. Iya. Ya, silakan. Ini dibuka dulu surah Maryam ayat 15-nya. Siapa? Ibu Diarni. Dibuka dulu, silakan dilihat. Kami kalau ngomong nggak berdusta kita. Aku kan nggak ada Quran. Astagfirullah. Kirain ini.
Ya, dibaca Baca. dulu di internet, dibaca dulu. Itu surah Maryam ayat 15. Nabi Yahya pun Allah janjikan begitu. Jadi maksudnya Isa itu mati itu waktu kapan nanti dicatat ini matinya? Sementara Nah. Isa akan mati-mati lagi, hidup kekal. Alhamdulillah. Pertanyaan yang bagus. Silahkan Asatidku dijawab. Ini bagus pertanyaan. Malah kan Isa yang turun nanti di awan-awan bersama para malaikatnya. Betul. Bersama para malaikatnya. Betul, Emangnya Ibu. ada Nabi punya para malaikat? Kan nggak ada. Ya, iblis juga punya malaikat, Bu. Pasukan iblis ular naga bersama malaikatnya akan berperang dengan malaikat Mikael di surga. Iblis pun punya malaikat. Jadi gini, Bu, gini. Coba kita lihat dulu di dalam 1 Korintus 5 nomor 7. 1 Korintus 5 supaya Ibu paham. Di Korintus 5 nomor 7 itu Yesus itu tidak disalib loh. Tetapi dia diapain di sana, Bang Dinda Kores? Ini Yesusnya Ini mereka. 1 Korintus berapa? 1 Korintus 5:7. Itu di 1 situ. Korintus 5 ayat 7. Iya. Iya, Di iya. situ Itu. tuo itu bahasa Yunani, bahasa Indonesianya disembeli. Sebab anak domba Paskah Buanglah kita ragi juga yang telah lama itu. disembeli. Mm-mm. Terus Supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. Ya, Disembeli. iya, Nah, itu. bukan disalib dia. Jadi sebenarnya pokok inti pembunuhan manusia untuk menjadi Tuhan itu, Bu, itu ajaran dari sebelah, bukan dari Yahudi. Ini disembeli ini, bukan dibunuh dia, bukan disalib ya. Gitu ya. Terus kemudian ketika kita berbicara mengenai kebenaran yang hakiki, kita lihat dulu apa tujuannya Yesus mati disalib. Oh, untuk menebus dosa orang Israel dari pembangkangan mereka atau dari turunannya Adam. Nggak bisa, Bu. Kenapa? Tuhan itu murka kepada Bani Israel. Tidak mungkin Tuhan lagi datang mati untuk Bani Israel. Beginilah firman Tuhan, di tengah-tengah bangsa ku tempatkan dia sekeliling negeri-negeri mereka. Dia sudah memberontak terhadap peraturanku. Mereka lebih jahat dari bangsa-bangsa terhadap ketetapanku, lebih jahat dari negeri sekitarnya. Jadi Tuhan itu murka kepada Bani Israel. Bahkan kalau Ibu melihat di dalam Yehezkiel 6:6, Tuhan itu murka dan akan datang dengan nyala api menghanguskan Yerusalem dan orang-orang yang makan babi di sana. Itu yang ada, Bu. Ya. Semuanya dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi. Aku akan melampiaskan murkaku kepada mereka. Dalam Yehezkiel itu ya diterangkan. Sehingga hatiku yang panas tenang kembali, aku merasa puas. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya di dalam cemburuku. Tatkala aku melampiaskan amarahku kepada mereka, aku akan membuat engkau menjadi reruntuhan dan buah celaan di antara bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, di hadapan semua orang yang melintas di hadapanmu. Engkau akan menjadi buah celaan dan cecalan, menjadi peringatan dan suatu kengerian di bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu. Tatkala aku menjatuhkan hukuman kepadamu dan kemurkaanku dan kemarahan di dalam pengajaran kemarahanku. Demikianlah firman Tuhan. Ini Tuhan menghantam Yerusalem, Bani Israel. Kok tiba-tiba Tuhan datang, ucuk menjadi bayi, disembeli mati untuk mereka? Itu nggak mungkin. Tuhan marah besar sama mereka. Malah dikatakan dalam Yeremia 9, Ibu, menangis dan merintilah karena gunung-gunung dan merataplah karena padang rumput di gurun, sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang lagi yang melintasi, dan orang tidak mendengar lagi suara ternak, baik burung-burung di udara maupun binatang-binatang, semuanya lari dan seterusnya. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Jadi Tuhan murka besar kepada mereka. Kok tiba-tiba dia datang jadi manusia, mati di atas tiang salib, bahkan dikatakan disembelih. Ini tidak rasional. Makanya Yesus mengatakan, ada saatnya engkau tidak akan lagi menyembah Tuhan di gunung ini dan di Yerusalem. Kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa lain. Kenapa? Yerusalem itu bangsa tegar tengkuk yang sangat luar biasa, yang murka Allah itu menyala-nyala kepada mereka. Datang teman Kristen mengagung-agungkan Yerusalem. Padahal Yesus sendiri, Bu, tolong dibuka di Bible, di Matius 23 nomor 15. Coba Anda buka di sana. Apa yang dikatakan oleh Yesus di sana? Celakalah engkau wahai orang munafik, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, sebab engkau mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya, orang Farisi, ahli Taurat, ketika dia meninggalkan Yerusalem membentuk sebuah agama apa yang dibikin, Bu? Hindu, Buddha, Islam, atau Kristen? Agama Kristen. Agama Kristen akan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat dari ahli Taurat. Kenapa 2 kali lebih jahat dari ahli Taurat? Coba Anda, Ibu, bercermin. Adakah ahli Taurat itu mengatakan Tuhan mereka mati, disembeli di atas tiang salib? Adakah? Tidak ada. Tapi Kristen mengatakan Tuhan yang Abraham, Ishak, dan Yakub lahir di kandang binatang, mati dibunuh oleh manusia. Jahat gak itu? Jahat. Inilah agama Ibu yang dibentuk oleh orang-orang Farisi. Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Paulus mengaku sebagai ahli Taurat. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Nah, sekarang ada nggak dia mengatakan waspadalah kepada orang Arab, waspadalah kepada orang Islam? Nggak ada, Bu.
Makanya Islam itu datang untuk meluruskan ajaran Yesus yang dibengkokkan oleh orang Farisi. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Kenapa? Karena mereka disebut oleh Yesus sebagai keturunan ular beludak. Datang Paulus mengajarkan, oh kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita tidak bisa. Tuhan sudah lebih dulu mengatakan, menghantam bahwa Bani Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk, orang yang dikutuk oleh Tuhan. Kok tiba-tiba Tuhan datang merendahkan dirinya jadi manusia? Mati untuk mereka itu nggak mungkin, mustahil itu. Jadi ajaran tentang Yesus mati bangkit itu hanya ada di Romawi Yunani, sehingga ibu tidak bisa menemukan di dalam kitabnya orang Yahudi Tuhan mati bangkit pada hari ketiga. Itu nggak akan anda temukan, nggak ada bu. Datangnya dari Paulus. Paulus itulah yang kemudian dikecam oleh Yesus sebagai ahli Taurat, sebagai orang Farisi yang 2 kali lebih jahat pengikutnya daripada ahli Taurat itu sendiri. Nah, nanti Kenapa kalian percaya sama Paulus sementara di surat Yasin ada 3 rasul yang diutus Isa Al-Masih, termasuk Paulus atau Paulus. Ibu, kalau Kenapa di surat Yasin, kalau tafsiran itu diteruskan, ending di bawahnya itu malah dikatakan Paulus itu adalah binatang laknat dalam neraka. Nanti adik saya tunjukkan tuh Ustadz Wafi. Yang dipotong itu tafsiran dipotong, dia itu adalah bulus dan seterusnya. Tapi seterusnya ke bawah itu diceritakan bulus itu adalah binatang yang kemudian ada di dalam neraka. Coba aja nanti Dinda Wafi tunjukkan itu. Silakan. Siap Ustaz Mbak Zuma. Jadi di dalam surah Yasin Bu, itu kan surah Yasin ayat 14. Wa inna ilaikum lamursalun, bahwa utusan Nabi Isa itu ada 3 orang. Ya. Namanya yang pertama Paulus atau Paulus, yang kedua Yohanna atau kita katakan Yohanes. Ya. Nah, setelah saya cek riwayat itu Bu, Paulus ini ya, arti Paulus sendiri itu kan nama binatang di neraka. Ada yang mengatakan nama jurang, ismuwa din fi jahannam, nama jurang di neraka. Lah, setelah saya cek lagi Bu, cerita tentang Paulus yang menjadi utusan Nabi Isa ini ternyata cerita bohong. Dan yang nulis tentang riwayat ini, cerita ini, itu sudah mengklaim bahwa cerita ini adalah cerita kebohongan dari umat-umat terdahulu, jadi nggak bisa dipercaya gitu Bu. Lanjut Bang Zuma. Kok surat Yasin? Bakarlah itu suratnya, jangan buat lagi. Nah, di surat Yasin nggak disebutin Bu. Di surat Yasin cuma disebutin wa inna ilaikum lamursalun. Nggak ada di surat Yasin wa inna ilaikum la Paulus wa Yohanes, nggak ada. Di surat Yasin cuma disebutkan ada 3 orang utusan Nabi Isa. Yang mengatakan Paulus sama Yohanes itu cerita bohong. Jadi cerita itu harus diterusin Bu, jangan sepotong-sepotong. Siapa yang ketiga rasul itu? Yang rasulnya Isa Al-Masih itu siapa itu? Ketiga rasul itu nama-namanya. Sebenarnya siapa namanya? Pertanyaan bagus tuh Bu. Sebenarnya yang harus kita tanyakan itu siapa berarti kalau bukan Paulus dan Yohanes dan bukan Petrus. Itu sebenarnya yang harus ditanyakan. Jangan Ibu percaya kepada riwayat yang Paulus. Tunggu dulu Bu. Masa saya mau jawab Ahmadi Bu kah? Tunggu dulu. Nanti panjang jam berapa juga. Iya, santai dulu. Biar Ibu tidak mudah percaya gitu loh. Biar Ibu tidak mudah percaya pada riwayat-riwayat itu. Nah, Yesus ini kan punya 12 murid Bu. Punya 12 murid. Nah, ada yang disebut dengan hawariyun. Hawariyun dari kata tunggal hawari yang artinya pengikut setia Bu. Nah, dari pengikut setia Yesus ini tidak disebutkan nama Paulus, tidak disebutkan nama Yohanes Bu. Begitu. Saya tunjukkan setelah ini ya. Lanjut dulu Bang Zuma. Saya tunjukkan siapa orangnya. Lanjut. Saya buka referensinya ya. Iya, baik. Jadi gini, Bu, di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Jangan engkau keluar ke bangsa lain. Apalagi ke bangsa orang Samaria kan gitu. Jadi murid-murid Yesus itu sudah pasti mendengarkan petua nasihat sang guru. Kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah siapa murid yang diutus ke Antioquia kan gitu. Di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 26, mereka tinggal bersama dengan jemaat di situ 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristus. Nah, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di situ ada beberapa murid. Yang pertama Simeon, Barnabas, Lukies, Manahem. Kan banyak murid di sana Bu yang diutus kepada negara Antioquia itu, jemaat di Antioquia. Nah, ketika kemudian Al-Quran mengatakan seperti apa yang diterangkan dalam surah Yasin, is arsalna ilaihi musnaini fakatsabuhuma fa'azzatna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Di sana tidak ada nama Paulus disebutkan. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah
orang-orang yang diutus kepadamu. Nah, sekarang pengutusannya ini mengajarkan Yesus Tuhan atau tidak? Ayo. Pengutusannya itu adalah mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, sementara Paulus ketika datang ke Antiokhia mengajarkan apa? Dia mengajarkan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Wa ma alaina illal balagul mubin. Kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah yang jelas. Nah, sementara Paulus tidak seperti itu. Paulus mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Makanya 3 daripada murid yang dimaksud, kalau ingin Anda cocok-cocokkan dengan kitab saudara, maka sebutlah Barnabas, sebutlah Simeon, sebutlah Lukies. Karena mereka mengajarkan ajaran yang berkesusian dengan ajaran Yesus. Apa itu? Tidak ada Tuhan selain Allah. Makanya Paulus yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan bertentangan dan bercerai-berai dengan Barnabas. Kemudian Paulus mengambil Lukas dan Markus sebagai pengikutnya. Mengajarkan apa kemudian? Inilah yang diajarkan di dalam Matius 23 nomor 15. Mereka mengajarkan ajaran yang 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Kenapa? Karena diangkatlah Yesus di sana menjadi Tuhan. Diangkatlah Roh Kudus di sana menjadi Tuhan. Padahal utusan-utusan yang benar mengajarkan tidak ada Tuhan selain Allah. Sebagaimana yang diterangkan dalam surah Yasin yang saya katakan tadi, Ibu. Seperti itu barangkali di wa ma alaina illal balagul mubin. Kamu lanjut, Bu. Ya, lanjut. Ya. Aku ya. Nah, sewaktu mereka duduk di waktu Yesus bersama murid-muridnya duduk, Yesus sudah mengetahui si Judas itu berkhianat. Itulah karena dia itu memang Tuhan. Tahu dia berkhianat kelak si Judas. Nah, begitu juga dengan para rasul yang ketiga ini. Tentulah itu sudah rasul pilihan oleh Isa Al-Masih. Tidak mungkin dia itulah membelok. Kenapa kalian bilang si Paulus itu nanti di neraka? Luar biasa kalian itu. Sementara Paulus itu, Petrus dan Yohanes itu Rasul Isa. Mana mungkin Isa itu nggak pintar. Sedangkan di hati kita aja dia tahu. Bagaimana Paulus nggak masuk neraka, Bu? Orang pengikut Yesus dibunuh sama dia. Gimana, Ibu? Dan juga emangnya ada ayatnya si Paulus itu di neraka? Bu, siapa yang Ada, Bu, ada. Ada, Bu, ada. Yang kitab? Iya. Mintalah. Oke. Tolong. Oke, Matius 7 nomor 21, 22, 23. Tidak setiap orang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan mereka, catat ini, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Nah, sekarang beda itu, Bang Juma. Belum selesai, Bu. Belum. Lalu, bukankah kami telah bernubuat dengan namamu, mengusir setan demi namamu, kemudian bermujizat demi namamu? Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Nah, sekarang pertanyaannya, enyahlah engkau adalah pembuat kejahatan. Kemana orang yang berbuat kejahatan ini? Ternyata dilemparkan ke neraka. Di mana ayatnya? Itu Matius 13 nomor 50. Orang yang berbuat jahat akan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, orang yang memanggil Yesus Tuhan adalah orang yang berbuat kejahatan. Menurut Yesus, enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Kenapa dia membuat kejahatan? Karena mereka memanggil Yesus Tuhan. Sementara Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hanya ada satu Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Loh, kenapa sekarang ada penambahan Tuhan baru bernama Yesus? Di mana kemudian Tuhan mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Sementara ketika dalam Yohanes Yesus dibaptis, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Nah, ketika Allah berkenan kepada Yesus, kenapa dia diajarkan sebagai manusia yang mati terkutuk? Sementara Tuhan mengasihi dia. Inilah anakku yang kukasihi. Dikasihi kok kenapa dia mati terkutuk? Siapa yang mengajarkan Yesus mati terkutuk? Paulus. Nah, siapa yang mengajarkan Yesus itu untuk disembah? Paulus. Apakah itu adalah kehendak Bapa? Bukan. Enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Kemana orang jahat ini? Ke neraka. Matius 13 nomor 50. Ibu memanggil Yesus Tuhan atau tidak? Saya tanya dulu. Aku dulu ya. Enggak. Ibu memanggil Yesus Tuhan atau tidak? Tuhan. Nah, sekarang menurut Yesus, yang memanggil Yesus Tuhan itu akan dilemparkan kemana? Oh, salah. Yang dilemparkan ke neraka itu yang melanggar seluruh hukum-hukumnya. Contohnya, hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga, hukum keempat. Sekarang kita bahas hukum pertama. Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Yang disembah Musa pada saat itu Allah Bapa atau Allah Anak? Allah Bapa itulah yang Allah Bapa yang disembah. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Cukup Allah Bapa. Kenapa ibu membuat Allah baru bernama Yesus, Allah Anak? Bukan Allah baru itu. Yesus itu yang awal dan yang akhir. Makanya ada Ibu, saya tanya lagi, Bu ya. Yang disembah Musa, Allah Bapa atau Allah Anak? Yang disembah Musa, ya Allah Bapa yang di surga. Ke hukum pertama, jangan ada ilah lain selain Allah Bapa. Betul atau tidak?
Betul sekali. Nah, kenapa ibu membuat Allah baru? Mana ada Allah baru itu? Ya Yesus itu baru. Nanti ibunya ngeden. Duar. Allah baru. Yang lahir di kandang binatang Allah baru. Makanya Ibu, ketika Yesus datang, dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Atas kehendak siapa Allah anak datang? Atas kehendak Allah Bapa. Betul? Betul. Jangan ada Allah lain selain Allah Bapa. Kenapa ibu menjadikan Allah anak menjadi Allah baru? Yang kusembah itu Allah yang awal dan yang akhir, yang menjelma sekarang menjadi manusia turun ke bumi. Bu, ibu, Allah Bapa membuat perjanjian dan persaksian di dalam Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Allah Bapa yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Allah Bapa yang dibentuk setelahku. Ayo. Iya, benar. Kenapa ada Allah baru dibentuk dalam rupa daging? Bukan dia Allah baru itu. Tetap dia itu kan Yesus di bumi itu kan rohnya Allah, kalemnya Allah, firmannya Allah. Nah. Kalau Anda ibu ini mengatakan Yesus itu adalah roh Allah, yang takut kepada malaikat itu siapa? Maksudnya yang takut kepada malaikat? Ya kan Yesus takut kepada malaikat ketika Yesus diberi kekuatan dia ketakutan. Ya. Pada saat dia ketakutan kan masih sebagai manusia dong. Gimana? Lalu rohnya? Ya. Rohnya memang ada, tapi dia kan di bumi ini masih manusia, belum Tuhan. Itu belum Tuhan. Berarti ibu betul membuat Allah baru bernama Yesus. Tadi Anda yang tadi ketakutan ini Allah atau bukan? Yang ketakutan itu manusia Yesus di bumi. Nah, itu pintar ibu. Nah sekarang kalau Yesus itu ternyata manusia di bumi, berarti dia adalah Allah baru kalau dia itu dituhankan. Tidak, karena dia sudah kembali ke asalnya, ke sorga. Itulah yang dituhankan, bukan yang manusia di bumi. Ibu, baik. Sekarang ketika di dalam Yohanes 5 nomor 30, Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, Yesus yang tidak dapat berbuat apa-apa ini, bagaimana caranya dia bisa menjadi Bapa? Kan dia di bumi ini menjadi manusia, makanya dibilang di dalam Al-Quran. Yang menjadikan dia Bapa, yang menjadikan dia menjadi Bapa nantinya siapa? Yang menjadikan, memang dialah Bapak itu. Sekarang dia kan di sorga. Lalu kenapa dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku? Ku ini Bapak atau bukan? Dia pada saat itu berkata manusia, Bang Tuma. Berarti bukan Bapak? Belumlah, Bapak kan tetap di sorga. Belumlah. Jangan bahasa gitu, Bu. Berarti pada saat dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa, dia bukan Bapak. Betul atau betul? Belum Bapak, tidak Bapak dia. Dia manusia. Belum atau bukan? Bukan. Nah, bukan. Kalau bukan Bapak, lalu Anda sembah, berarti Anda membuat ilah baru. Benar atau benar? Yang kusembah Allah yang sekarang di surga, yang dia sudah kembali ke asalnya. Berarti yang tadi bukan Bapak menjadi Bapak di surga. Yang tadi yang di bumi itu tadi masih bukan manusia Bapak. dagingnya. Iya, bukan Bapak. Bukan. Nah, sekarang ketika dia di surga menjadi Bapak. Ya, di surga kembali kan. Berarti anak Maria yang tadinya bukan Tuhan menjadi Tuhan, betul? Anak Maria waktu di bumi ini belum Tuhan, dia manusia. Belum Tuhan. Nanti setelah di langit menjadi Tuhan, betul? Kan kembali dia udah ke asalnya, karena waktu dia di bumi ini kan asalnya dari roh, kalem dan firman Allah, bukan dari hubungan manusia. Sekarang begini, Ibu, ketika dia bukan Tuhan, dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Nah, sekarang kalau Ibu mengatakan dia menjadi Tuhan, yang membuatnya menjadi Tuhan siapa? Yang membuatnya menjadi Tuhan, memang dia Tuhan itu sekarang di sorga. Kalau enggak, tadinya kan bukan Tuhan. Dia tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kalau tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana mungkin kemudian yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya bisa membuat dirinya menjadi Tuhan? Sedangkan membuat dirinya menjadi nasi aja dia tidak sanggup, apalagi menjadi Tuhan. Kalau Yesus tidak Tuhan, mana mungkin dia dicatat sebagai hakim yang adil, mengampuni dosa, dan yang akan turun kelak untuk menghakimi manusia. Ibu, Yesus itu datang diberi kuasa untuk menghakimi. Baca Yohanes 5 nomor 27. Sebab dia anak manusia. Yesus tidak pernah mengatakan dosamu telah aku ampuni. Dia mengatakan dosamu telah diampuni. Siapa yang mengampuni? Allah Bapa. Dia hanya pelaku perantara untuk mengajarkan Bani Israel seperti apa caranya supaya mereka bisa selamat. Makanya di Islam itu cukup mendudukkan dia sebagai nabi dan rasul. Jangan dilebih-lebihkan. Ibu tadi melebih-lebihkan. Ibu mengatakan dia di dunia tidak bisa berbuat apa-apa karena pada saat itu bukan Tuhan. Sekarang dia di langit, di surga dia menjadi Tuhan. Berarti ibu melantik yang bukan Tuhan menjadi Tuhan. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ibu membuat ilah baru dari bentukan manusia menjadi Allah Bapa. Itu kan prinsip kalian. Kalau kami memang Yesus itulah Tuhan itu sendiri. Yang turun dia ke. Itu doktrin. Itu berarti ibu membuat Tuhan. Mari kita lihat. Ibu punya Bible di situ, Bu? Ada Bible? Ada. Coba ibu buka 1 Yohanes 3 nomor 2. 1. Iya. Kita belajar sama-sama ya, Bu ya. Ya. 3 ayat?
2. 3 ayat 2. Saudara-saudaraku kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Itu dia. Ya, terus? Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus Datang. menyatakan dirinya, kita akan menjadi Sama. seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam dalam- keadaannya ya. yang sebenarnya. Nah, dalam keadaan Sebenarnya. yang sebenarnya Yesus itu apa? Tuhan atau manusia? Ya, di bumi masih manusia lah. Jangan di bumi, Bu. Ini dia. Ketika ia datang menyatakan diri, kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Dalam keadaan yang sebenarnya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Keadaan datang nanti dia sebagai Tuhan dong. Nah, Kan berarti- hanya Tuhan yang mampu menghakimi manusia. Berarti kita juga Tuhan. Oh, Bu, tidak, kita manusia. Kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab Oh, kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Kita ini Tuhan atau bukan? bukan, maksudnya begini. Berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti Yesus bukan Tuhan, Ibu. Maksudnya kita sama seperti dia. Kan dibilang gini waktu penciptaan manusia. Mari kita ciptakan manusia seturut dengan rupa Allah. Kan katanya kan? Nah, sekarang Nah, yang Oke. Ah. Sekarang setelah dikatakan mari kita menciptakan manusia seturut dengan rupa kita dalam Kejadian 1 nomor 26, yang diciptakan manusia pada saat itu serupa dengan kita siapa? Serupa dengan kita. Iya, Yang diciptakan manusia. serupa dengan kita. Serupa Iya. dengan Allah. Iya, wajahnya, serupa dengan gitu. Allah. Siapa yang diciptakan di situ? Yesus atau Adam? Adam dan Hawa lah. Nah, Pertama-tama. berarti Adam juga Tuhan. Bukan. Ya Ya, sudah. Ada manusia. ada manusia karena dia ciptaan kan. Nah, sekarang Yesus akan sama seperti kita. Kita ini siapa? Manusia atau Tuhan? Kalau kita manusia dong. Berarti Yesus? Yesus di bumi manusia. Loh, kok jadi kayak gini? Dia akan datang dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Keadaan yang sesungguhnya. Mau di surga, mau di langit, mau di laut, mau di gunung. Yesus yang datang adalah Ia yang datang dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Yesus dalam Ya. keadaan yang sebenarnya Tuhan atau manusia? Ke akhir kelak. Hari akhir kelak. Dia datang sebagai Tuhan. Bukan manusia lagi, saya. Bagaimana kalau dalilnya mengatakan dia datang sebagai manusia? Iya, kan dia kan anak manusia ditulis. Dia disandangkan. Nah, sekarang ibu pintar. Sekarang ibu pintar. Ibu mulai cerdas. Sekarang Yesus itu datang sebagai anak manusia atau anak Tuhan nanti? Kalau di situ simbolnya anak manusia karena dia kan Anak dilahirkan manusia. di bumi. Nah, sekarang apakah Allah Bapa itu anak manusia? Allah Bapa itu tidak, dia tidak. Pintar. Hmm. Sekarang ternyata Allah Bapa bukan manusia. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama dia, maka ia akan bersemayam di atas tahtanya. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah Bapa itu anak manusia atau bukan? Allah Bapa itu Allah Bapa ya bukan anak manusia dong. Nah, Dia yang datang di akhir zaman menurut ibu itu, yang datang di akhir zaman menurut ibu anak manusia atau Allah Bapa? yang datang itu anak manusia tapi sebagai Tuhan dia. Itu. Ibu, bagaimana kalau saya ke Medan aja untuk kita syahadat, Bu? Enggak. Kalau saya bersyahadat, berarti aku menolak Yesus dong. Maaf. Justru apapun ibu, mau. barang siapa yang menolak aku, kata Yesus, ya, dia tidak percaya Bapa dan juga tidak percaya Anak. Kemudian barang siapa yang menolak aku, dia sudah memiliki hakim. Hakimnya adalah perkataan-perkataan yang pernah aku ucapkan. Perkataan itulah yang akan menjadi hakim kelak. Nah, sekarang ibu mengatakan Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Di mana Yesus mengatakan itu? Karena itu yang akan menjadi hakim ibu nanti. Hai ibu diami yang cantik jelita, siapa yang mengajarkan engkau bahwa aku adalah Allah Bapa? Apa jawaban ibu kepada Yesus? Aku sudah percaya bahwa Yesus adalah Allah Bapa karena Bapa adalah Iya, hakim. Anda akan dihakimi. Yesus Anda akan ditanya. Ibu siapa namanya? Ibu Diarni yang cantik. Silakan kamu naik ke atas panggung. Aku mau tanya, siapa yang mengajarkan engkau bahwa aku ini adalah Allah Bapa? Jawaban ibu apa? Ya, memang saya melihat Bapa itu adalah Allah yang sebenarnya karena semasa di bumi sudah ada terpampang kealahannya. Contohnya satu, bisa mengampuni dosa, membangkitkan orang yang mati dan lain-lain mukjizat yang sudah dibuatnya kuasa di bumi ini. Terus kalau Yesus mengatakan, apakah Ibu Diarni tidak membaca pernyataan saya di dalam Yohanes 5 nomor 36? Apa yang Ibu jawab? Karena ada pertanyaan Yesus seperti itu. Dia datang Katanya, hanya dengarkan, Bu. mengeksekusi manusia yang melanggar perintahnya yang 10 tadi. Betul. Begini. Ibu, tadi Anda kan sudah melanggar tuh. Yang perintah pertama Anda sudah langgar tuh. Enggak melanggar aku.
Loh, tadi Ibu menyembah Tuhan yang bukan Tuhan kan? Iya itu. Yesus itu Iya. tetap Tuhan, dia yang awal yang akhir. Di mana dia Yesus itu Tuhan? Di mana? Wahyu 1 ayat 8. Nomor satunya coba. Ya, nomor satunya. Nomor satunya coba Ibu baca. Nomor satu. Apa nomor satunya dikatakan di sana, Bu? Nomor Ayo. 1 Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1. Iya, Wahyu 1 nomor 1. Coba Ibu baca apa yang tertulis di situ. Wahyu 1 ayat 1. Inilah waktu Yesus Kristus Ya. yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya. Iya. Apa yang salah? Sekarang Yesus itu dikaruniakan atau Yesus sendiri yang punya karunia? Di bumi dia diutus. Nah, itu kan Ibu pandai kali lah loncat-loncat. Giliran di bumi dia bukan Tuhan, di langit dia Tuhan. Sementara ketika dia di langit, dia duduk di samping Allah Bapa sebagai apa? Bang Juma, kalau Yesus itu Tuhan di bumi, kan kiamat dong. Kiamat kan Portibi ini. Makanya setelah dia di surga dia sebagai apa? Sebagai yang penguasa. Di mana tertulis? Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di bumi dan di sorga. Di Al-Quran pun ditulis Isa Al-Masih terkemuka di dunia dan di akhirat. Apa itu coba? Emangnya ada di akhirat itu dua terkemuka? Apa ada di sorga dua yang berkuasa? Sebagai apa dia terkemuka? Sebagai apa? Sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Makanya dia yang menghakimi manusia. Dia terkemuka sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai segala-galanya dia terkemuka. Nah itu kan Ibu, curang. Ibu sekarang Yesus di mana sekarang? Di surga? Di sorga. Sebagai apa dia? Sebagai Bapa atau sebagai manusia? Sebagai Bapa di sorga. Mari kita lihat di dalam Markus 14:62. Coba Ibu buka. Markus. Ya, Markus 14:62. Terus bacalah, lama kali nanti. Mantap ini Ibu ini. Aku sebenarnya bukan penginjil ya. Aku hanya ibu biasa yang mau mendengarkan firman Tuhan. Iya. Markus 14:2 Bu. Iya, Sebab ya? mereka Markus berkata, 14 ya. sebab mereka berkata, jangan Markus 14:62. Oh, Kata. 62. Iya. Banyak ya. Iya, Bu, kita itu harus belajar karena kebenaran itu harus kita cari. Harus cari kebenaran. Iya, Siapa yang nggak mau mencari kebenaran, itulah yang dilemparkan ke api neraka. Iya, karena bukan kehendak Bapak, maka dilemparkan ke neraka. Coba Bu, saya bacain Bu biar cepat ya. Iya, itu aja lah yuk. Ya, Ya, jawab Markus. Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Yesus berkata, akulah dia yang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dari awan-awan. Yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa ini Bapak atau anak manusia? Nah, yang duduk di sebelah kanan dialah itu anak manusia yang Pandai. Yang maha kuasa siapa? Yesus. Loh, jadi Yesus duduk di sebelah kanan Yesus. Ada dua Yesus rupanya. Bukan. Itu istilah itu yang dikatakan duduk di sebelah kanan. Kalau memang ada Allah lagi di sana, nggak mungkinlah Yesus di sebelah kanan. Harusnya Allah Bapa dong di sebelah kanan. Loh, Itulah ini Bu. kekuasaannya. Anak Saking manusia kuasanya. duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nah, dia itu Ada berapa oknum di sini, Bu? Ada berapa oknum? satu oknumnya. Satu oknum. Oh, berarti Bapak itu anak manusia. Iya, di bumi kan dia kan anak manusia, di sorga yang enggak dong. Berarti Makanya yang bukan Tuhan, berarti yang bukan Tuhan tadi itu adalah Allah Bapa. yang bukan Tuhan. Allah Ya. Bapa itu Tuhan kan? Iya, yang tadi yang bukan Tuhan ketika dia dunia itu siapa? Allah Bapa atau bukan? Yang di bumi itu sebagai manusia, masih Itu manusia. Allah Bapa atau bukan? Allah Bapa atau bukan? Di bumi, bukan. Dia sebagai anak di bumi, manusia. Iya. Berarti kan ada dua oknum ini, Bu. Ada dua oknum atau satu oknum ini? Pokoknya nanti di sorga itu hanya Yesus yang berkuasa. Apa ada dua berkuasa di sorga? Yesus Dan tidak dia berkuasa di surga. Yesus tidak berkuasa. Kan ada ayatnya tapi Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di bumi dan di sorga katanya. Dibantah oleh Yesus di dalam Markus 10:40. Tetapi aku tidak berhak untuk menentukan siapa yang akan duduk di sebelah kananku dan siapa yang di sebelah kiriku. Aku tidak berhak, kata Yesus. Markus 10 nomor 40. Dibantah oleh Yesus itu sendiri, Bu. Nah, sekarang kalau kita mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti betul Ibu membuat Tuhan baru berupa manusia. Sementara Tuhan Allah Bapa mengatakan di dalam Yesaya 43 nomor 10, engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Allah Bapa yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada setelahku.
Nah, Iya. ibu sekarang membentuk Allah Bapa menjadi manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa. Benar Kalian nggak? kalian yang nggak mengenal dia seperti tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Dunia Apa itu? tidak mengenalnya, kan katanya. Dunia tidak mengenalnya. Ibu sendiri mengenal dia tidak? Hah? Aku belum mengenalnya, kan belum ada aku kenal dia, tapi melalui pelajaran lah aku kenal Ya, Yesus. kalau ibu belum mengenal Yesus, kenapa ibu mengatakan dia adalah Allah Bapa? Setelah sudah aku pelajari, dialah Allah Bapa itu. Dari mana Allah Bapaknya? Dia di bumi anak manusia, di surga dia anak manusia, turun nanti kedua kalinya juga sebagai anak manusia. Terus kapan dia menjadi Bapak? Kapan? Menjadi Bapa. Di dalam Iya. Al-Quran ditulis hanya Buset. Allah hakim yang adil. Udah? Gimana? Di dalam Alkitab ditulis hanya Allah hakim yang adil. Di dalam hadis ditulis Isa Al-Masih akan turun di tengah-tengahmu Dinda Najak masih monitor. Dinda Najak masih monitor. Masih. Ya bang, ya bang. Ya, tolong dijelaskan kepada saudara kita ini, saudara kita yang baik. Allah itu maha adil, hakim yang maha adil. Yesus itu hakim adil. Bedakan antara maha adil dengan adil. Tuh. Ya, jadi Ibu Derni jangan salah paham Bu. Jangan bawa-bawa Al-Quran kalau Ibu Derni belum memahami gitu Bu. Karena begini Bu. Iya ada apa-apa dah, ya ada apa-apa wis dikit-dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Karena gini Bu, di dalam hadis masalah eskatologi, memang Nabi Isa akan datang ke dunia, akan menjadi hakim yang adil, itu benar Bu. Hakim yang adil, tapi ada terusannya itu Bu. Itu kan satu hadis, kok dipotong? Hadisnya itu terusannya gini Bu. Pertama, jadi hakim yang adil. Kedua, mengharamkan babi. Ketiga, menghancurkan salib. Keempat, menyebarkan agama Nabi Muhammad SAW. Gitu hadisnya Bu. Jangan dipotong cuma hakim adilnya aja, gitu loh. Dan tadi Ibu membawa surah Ali Imran ayat 45 bahwa Nabi Isa itu wajihan fid dunya wal akhirah, terkemuka di langit dan di bumi. Harus dibaca sampai selesai Bu. Terkemuka di bumi maksudnya Allah ngasih dia wahyu, beliau jadi orang yang paling mulia di saat itu karena sebagai nabi. Dan diberikan kekuasaan terkemuka di akhirat karena beliau bisa menolong orang-orang yang dulu beriman kepada Allah saat beliau menjadi nabi. Maksudnya gitu. Jadi kalau dipotong pemahamannya gak sesuai gitu Bu. Lanjut Bang Zuma. Terus nanti Ya, jadi jika hadis benarlah panjang. nanti Ya, silakan. jika benarlah nanti Yesus itu yang datang untuk mengeksekusi manusia yang mengganti-ganti hukumnya. Gimana? Kalian kan ganti hukum. Contohnya, hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Kenapa kalian berhari Jumat menguduskannya? Berarti kalian pembangkang juga kan? Ibu, kan udah dibilang kemarin pada saat kita pandangan pertama. Saya kan mengatakan Yesus datang untuk Bani Israel. Hukum Taurat untuk Bani Israel. Kan udah jelas kemarin itu Ibu. Jadi hukum Taurat itu Hukum Taurat itu untuk seluruh bangsa loh, bukan untuk orang Israel. Salah lah Bapak Juma ini. boleh dalilnya? Boleh dalilnya Bu? Kan kata Yesus, pergilah ke seluruh penjuru bumi, kabarkanlah. Ibu Yesus memberitakan hukum Taurat atau memberitakan tentang dirinya? Memberitakan perintah-perintahnya lah. Nah, Masa perintah Yesus agar manusia menjalankan Taurat ada nggak? ada 1 iota, jangan kau robah hukum katanya. Nah, itu pandai. Nah, ketika Ibu mengatakan 1 titik jangan kau rubah, kenapa kemudian hukum jangan ada ilah lain dirubah menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Oh bukan, memang jelas Yesus itulah Tuhan, nggak ada dirubah Nggak sayang. bisa. Oke. Mari Ibu saya bantu untuk Ibu paham. Coba Anda lihat di dalam 1 Korintus 6 nomor 16. Coba. Oh, atau gini aja dulu. Jangan dulu sampai ke situ. Mazmur 33 ayat 1, ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kalau di Islam kan tiada Tuhan selain Allah. Timotius. Berbeda. Timotius gimana nomor itu? Gimana? Di dalam Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Kalau di Islam kan begini, tiada Tuhan selain Allah. Nah, beda dong. Berarti beda Tuhan kita. Memang betul. Kok beda? Iya beda? kan? Tuhan itu cuma satu. Yang membedakan karena Ibu menyembah utusan Tuhan. Iya, Kan gitu. tetapi kan orang Bang Juma kan tiada Tuhan. Sementara di situ ditulis ayatnya berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Berarti Itu Tuhan nomor siapa? berapa, Bu? Nomor berapa? Mazmur 33 ayat 12. Nah, itu terjemahannya kebalik itu, Bu. Berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Salah. Yang benar, berbahagialah bangsa yang Tuhannya adalah Allah. Kebalik. Bang Juma yang membalikkan. Kebalik itu, Bu. Terjemahannya kebalik itu. Bang Juma berdusta. Hukum Aduh. ke-9. Ibu coba. Hukum ke-9 jangan berdusta. Nah, Ibu, itu. kita lihat terjemahannya. Original teksnya, Bu.
supaya kita tidak dikatakan sebagai pembohong. Merinding aku kan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Salah. Balik Bu. Kebalik itu. Kebalik Bu, dengar. Berbahagialah bangsa, di dalam bahasa Allahnya itu di situ Elohim. Elohim Ya, itu Tuhan. Elohim itu artinya apa? Elohim. Sembahan. Allah Bapa. Iya, Tuhan, sembahan. Betul? Oh. Betul? Ya, betul. Terus Tuhan di dalam bahasa Ibrani-nya adalah Yod-He-Vav-He, Yehova. Itu baru nama pribadi Tuhan. Ya. Yehova itu nama pribadi Tuhan kalau dalam bahasa Ibrani. Ya. Nah, sekarang Elohim itu adalah sembahan dalam bentuk plural, dalam bentuk jamak. Apa Elohim itu? Artinya Elohim dalam bahasa Indonesia Tuhan. Berarti terjemahan yang benar adalah berbahagialah bangsa yang Tuhannya adalah Allah, yang Tuhannya adalah Yod-He-Vav-He. Jangan dibalik-balik. Ini terjemahan bahasa lai ini asal-asal. Bang Juma, di dalam Quran Ya. 10 ayat 94, hai Muhammad, jika engkau ragu dalam kepada firman yang kami turunkan, bertanyalah kepada orang-orang yang membaca Alkitab sebelum kamu, yaitu pengikut Isa Al-Masih. Kenapa Bang Juma mengganti-ganti? Ibu jangan nambah-nambah ayat, tak bagus. Ibu jangan nambah-nambah ayat. Jangan nambah-nambah ayat. Jangan. Begini Ibu, tentang kenabiannya Rasulullah itu yang dimaksud. Kan Rasulullah ini tidak pernah mimpi kalau dia akan jadi nabi. Kemudian setelah dia didatangkan wahyu kepadanya, dia kaget, terheran-heran. Loh, ini ada apa? Kok saya selalu saja ada yang datang gitu kepada saya. Saya ini siapa sebenarnya? Makanya Allah mengatakan, jika kamu ragu tentang kamu, silakan kau tanya kepada ahli kitab yang telah membaca Torah, Zabur dan Injil, yang mereka temukan namamu di dalamnya. Nah, sekarang apakah di dalam Torah yang Ibu pegang ada nama Nabi Muhammad? Kan tidak ada. Berarti bukan Torah yang Ibu pegang yang dimaksud, tapi Torahnya Nabi Musa. Nah, sekarang Torahnya Nabi Musa apakah masih ada? Kan sudah nggak ada, Ibu. Nah, sekarang ketika kita melihat dari Mazmur 33 nomor 12, benarlah pernyataan Al-Quran bahwa ahli kitab itu gemar merubah-rubah kitabnya sendiri. Ini Allahnya yang harusnya Elohim adalah Tuhannya diterjemahkan menjadi Allah. Ini bukti. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Na'udzubillahi min dzalik. Penyesatan yang sangat luar biasa. Harusnya berbahagialah yang Tuhannya adalah Eloh atau Ilah atau Allah atau Hasem. Ini kok dibalik? Berbahagialah, ini seakan-akan begini, tidak ada Allah selain Tuhan. Kan lucu Ibu, lucu ini. Harusnya tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Hasem, tidak ada Tuhan selain Yod-He-Vav-He. Harusnya gitu. Jangan tidak ada Yod-He-Vav-He selain Tuhan. Iya, Bang Juma, Alkitab kan lebih dahulu 600 tahun daripada Al-Quran. Jadi harus kita dengarkan dong isi Al-Quran. Kan gitu. Cocok Ibu. Betul. Betul. Tapi boleh nggak saya membaca ayat suci Al-Quran, Bu? Boleh nggak saya baca ayat suci Al-Quran? Boleh, tapi nggak ngerti boleh ya? Boleh. Translate ya. Iya, saya bacakan dulu lalu kemudian saya terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Apa bukti kebenaran Al-Quran ini? Coba kita lihat terjemahan tadi. Mereka buta huruf, tidak bisa membedakan antara Elohim dengan Yod-He-Vav-He. Masakan terjemahannya berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Ini bukti bahwa yang dikatakan Al-Quran, mereka menuliskan sebuah kitab dasarnya hanya buta huruf. Mereka nggak ngerti kitab. Mereka nggak ngerti Alkitab kata Allah. Ini Al-Quran menerangkan Ibu. Masakan terjemahannya dibalik-balik. Makanya Al-Quran mengatakan begini ayat selanjutnya. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian dia katakan kitab itu dari Allah, padahal itu buatan tangan mereka. Mana buatan tangan mereka? Ini tadi, berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Harusnya berbahagialah bangsa yang Tuhannya adalah Allah. Itu baru tidak buta huruf. Nah, apa bukti buta hurufnya? Coba. Yesus itu lahir manusia, terangkat sebagai manusia, duduk di samping Bapa sebagai manusia, datang sebagai anak manusia. Yang mana Bapa? Yesus itu sendiri. Itu yang dimaksud Al-Quran. Buta huruf. Udah jelas-jelas tertulis anak manusia, tapi dia nggak bisa baca. Al-Quran mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarjun. Mereka buta, bisu dan tuli. Anda buta, dia tertulis Sama dengan anak gini, manusia. Bang Zuma. Sama dengan gini, Bang. Silakan. Kan gini, berbahagialah orang yang Yesusnya adalah nabi. Nyambung nggak? Kan nggak nyambung gitu loh. Berbahagialah orang yang nabinya adalah Yesus. Kan gitu seharusnya. Itu baru benar. Lanjut.
Sama itu Bu. Makanya dikatakan buta huruf orang-orang terdahulu sudah datang di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Antikristus adalah mereka yang tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Kemudian terangkat dalam kitab Matius dan Lukas, dia terangkat sebagai manusia. Setelah dia di surga, duduk sebagai anak manusia. Setelah ia datang, dia datang sebagai anak manusia. Tapi begitu ditanya, Yesus anak manusia atau Bapa? Dia Allah Bapa. Nah, ini yang disebut buta huruf. Sudah jelas-jelas tertulis, masih juga dikatakan Yesus itu Allah Bapa. Maka Yesus mengatakan, "Enyahlah daripada aku engkau semua pembuat kejahatan." Kalau di Islam itu simpel Ibu, Yesus Nabi, Yesus Rasul, manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu Yesus di dalam Islam. Ada nggak yang melanggar? Tidak ada. Kalau Ibu, Yesus Tuhan, Yesus adalah Allah Bapa yang datang, yang akan menghakimi. Benar tidak itu? Salah. Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu Ibu bantah, oh tidak, itu ketika dia manusia. Nah, ketika dia manusia, dia katakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti yang berkehendak bukan Yesus. Ajaranku bukan dari diriku sendiri. Berarti kehebatan Yesus bukan dari diri Yesus. Kesaksian Yesus dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian daripada Yohanes. Apalagi kesaksian seorang ibu cantik bernama Derni. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti Yesus adalah kesaksiannya sebagai utusan Bapa. Bapa sama dengan Tuhan. Tuhan sama dengan Allah. Nah, gimana Bu? Masih mau kemudian diusir ke neraka? Masih mau? Matius 13 nomor 50, orang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka. Orang jahat adalah mereka yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan. Enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Nah, mari Bu, kita rangkulan, kita dudukkan Yesus sebagai Nabi Allah, sebagai utusan Allah. Udah selesai, kita pelukan. Oke? Enggak, aku tetap. Sudahlah kalau gitu. Oke, lanjut Bang Adi. Oke, Bang Bob, selamat subuh, Bang Bob. Assalamualaikum, Bang Duma, selamat subuh. Waalaikum. Baik. Bang Adi, silakan Bang Adi. Saya dikit ke Ibu ini, Bu Demi. Kalau Ibu mengatakan Yesus naik ke surga sudah menjadi Bapa, berarti Bapa itu punya fisik dong di surga, Bu. Bapak punya fisik di surga, ya tentulah kita nanti kita lihat dia. Itulah Yesus tadi kita lihat. Kan katanya kita akan bersama dengan Yesus selama-lamanya di surga, kan katanya. Iya, maksudnya gini bukan. Jadi masa kita berangkat ke surga tidak kita lihat Tuhan kita itu? Iya, gini iya. Jadi kalau menurut Ibu, jadi menurut Ibu, Yesus di surga itu dia pakai fisiknya yang ada di bumi ya Bu. Ya kan terangkat semua ke surga ya Bu ya. Iya. Betul ya. Jadi di surga itu ada fisiknya Yesus. Terus Bapak di mana itu Bu? Yesus punya fisik, Bapak tidak. Gimana bisa bergabung? Bapak itulah Yesus itu. Jadi Bapak punya fisik? Iya, Yesus itulah fisiknya. Nanti kelak kita lihat kalau kita ke surga. Berarti Tuhan Ibu laki-laki? Ya jelas lah Yesus laki-laki. Ya, enggak pula lah. Jadi Tuhan Ibu laki-laki yang pernah disunat itu ya? Iya, dia disunat 8 hari. 8 hari dia disunat. Jadi Tuhan Ibu laki-laki disunat di bumi. Jadi sekarang dia masih ada bekas sunatnya. Tuhan Ibu itu. Coba waktu dia manusia di bumi, ya tentu dong karena dulu kan adat istiadat zaman Yahudi dan disunat dan gitu. Iya, dia naik ke surga sekarang, dia masih pakai alat kelamin itu kan, Bu, yang pernah disunat. Udah pastilah namanya juga ada wujudnya nanti kita nampak di sana. Enggak pula hantu kan? Jadi Tuhan Ibu itu jenisnya kelamin laki-laki. Iya. Terus kemudian wajahnya ganteng kan gitu, rambut gondrong kan gitu ya Bu ya. Sempurna lah pasti. Oke, nggak apa-apa sih. Jadi Bapak masuk ke fisik Yesus ya? Iyalah, udah menyatu nanti makanya dibilang bumi aku dan Bapa satu katanya. Nanti di surga dialah itu, Yesus itu. Ya. Oke, nggak apa-apa sih. Jadi artinya Yohanes 8 Bang Andi, aku dan Bapak 2. Gimana ini? Iya, 2 itu. Itu sih dari saya, yang lain silakan. Makasih, Bu. Yohanes 8 aku dan Bapak 2. Nggak ada. Kalau ada gimana? Satu katanya. Ini udah sampai mana? Aku pengen ngobrol dong sama si Ibu Dearni ini. Ya, terakhir saya kasih dulu dalilnya Bapak dan aku 2. Boleh ya, Bu ya? 2. Satu. 2. Satu. Ibu maksud kali 2 Bu. Orang kata Yesus aku dan Bapa satu kok. Ya, sekarang buka di Yohanes 8. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Kalau Yesus tidak seorang diri, berarti berapa orang? Nah, itu pada waktu dia bicara di bumi sebagai manusia. Ibu pandai kali lah. Pandai kali Ibu ini. Cerdiklah seperti ular katanya. ular itu identik dengan iblis loh Bu, janganlah kayak gitu. Nah, dan jikalau aku menghakimi, Yohanes 8 nomor 16, penghakimanku itu benar sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Dua loh ya. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Ada berapa aku dan Bapak? Ada berapa saksi aku dan Bapak? Ada berapa saksi aku dan Bapak? Ada berapa saksi di sana?
Nggak ada salah ayatnya itu loh. Hanya Iya, kalian kutanya dulu, ada berapa saksi di sana Ibu yang cantik? ya kata Yesus memang dia Ada tidak dua. bisa berbuat apa kan? Ada berapa saksi di sana Ibu? Dua lah di situ saat Ya, Yesus. Ibu selamat datang dalam kebenaran. Bolehlah dapat tanda tanganku nanti ke Medan. Kebenaran belum sampai. Oke, Dinda Gores dilanjut. Jangan diapa-apa ibunya ya. Saya nambahin dalil satu, Ya, Bang. silakan. Mungkin Bang Handi bisa bacain Yohanes 5 nomor 26, Bang. Apa ya 526? Ya, itu kira-kira 1 apa 2 itu, Bu? Coba dibaca, Bang. Yo 526, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Masing-masing punya kehidupan sendiri-sendiri. Nah, itu 1 apa 2, Bu? Dia selamat datang di kebenaran. Semoga Anda terjamah. Ya, itu dia saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan debat yang sangat menarik, dan kita juga bisa melihat bagaimana Ustadz Suma dibuat kelabakan bersama dengan kawan-kawannya oleh seorang murtadin ini. Dan saya pikir seorang murtadin ini merupakan seorang yang betul-betul sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus Kristus dan sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, sehingga dia sendiri bisa mempertahankan imannya, bahkan juga dia bisa mempertanggungjawabkan imannya kepada Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Alhasil hal itu membuat Ustadz Suma dan kawan-kawannya kelabakan serta menjadi kepanasan ketika berhadapan dengan murtadin tersebut. Dan kita melihat ya, ketika seorang Ustadz Suma ini dan kawan-kawannya membawakan data-data mengenai Alkitab atau tentang Yesus Kristus, pasti semua itu akan tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Bahkan mereka sendiri tidak punya bukti, bahkan data yang valid yang bisa mendukung setiap argumentasi, bahkan pernyataan yang mereka gunakan untuk menyerang iman kekristenan. Dan kita bisa melihat bagaimana seorang murtadin ini, dia begitu sangat cerdas dan begitu sangat tegas untuk membantah serta mematahkan setiap tuduhan liar dari seorang Ustadz Suma ini. Karena apa ya? Karena dia sendiri memiliki suatu keyakinan iman yang kokoh terhadap Yesus Kristus, dan hal itu harusnya bisa pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia seperti itu. Terlebih lagi kepada Ustadz Suma dan kawan-kawannya yang kerap kali selalu saja mengusik-ngusik iman kekristenan, yang dimana mereka selalu saja menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk melontarkan setiap tuduhan-tuduhan liar yang sama sekali tidak berkaitan dengan iman kekristenan itu sendiri. Bahkan literatur, bahkan data-data yang mereka gunakan, mereka pakai untuk berargumentasi, semua itu berdasarkan dari data-data bodong atau data-data palsu yang sama sekali itu juga tidak berkaitan dengan iman Kristen atau kebenaran yang sesungguhnya. Ya, ini dia ya teman-teman ya. Kita bisa melihat dan kita juga bisa menyaksikan bagaimana secara luar biasa, sangat luar biasa seorang murtadin ini bisa mematahkan, membantah, membungkam Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Nah, kita berdoa untuk murtadin ini supaya dia boleh terus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi terang, garam, berkat dimanapun dia berada, supaya melalui kesaksian dan pelayanannya banyak jiwa yang boleh mengenal, bahkan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Ya, sekian video dari saya di hari ini. Sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.